Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta bahasa Arab Al-Quran. Fokus kita adalah mengenai maf'ul bih atau mencari objek di dalam satu kalimat. Ustadz mengemukakan beberapa ayat kemarin, masih beberapa ayat lagi ya. Jadi sehingga karena tujuan kita adalah bagaimana waktu mentelaah Al-Quran kita bisa mengerti selain bisa membaca makhraj, sifat-sifat huruf, kemudian caranya, kemudian yang kita lihat lagi susunan kata-kata di dalam kalimat. Nanti baru setelah agak matang, baru kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran, baru mengerti kita bagaimana pedoman Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat nomor 5. Kemarin kan mengenai yukhadi'una. Ini. Khada'a, yukhadi'u. Tapi bertemulah kemarin. Sekarang yang ayat nomor 5, kita bisa lihat Al-Quran. Di sini kalau nggak salah saya, ya karena ada ini fi qulubihim ya. Lain nampak tuh. Lain. Fi, coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Kalau tajwid ini kan ini mengandung tanwin, ini fa. Ya, apa dibaca itu? Fi qulu. Kalau mim dengan mim berdengung, itu cara-cara membaca saja itu ya. Fi qulubihim maradun. Terus Fazadahumullahu marada walahum azabun alimun. Jadi coba diulang lagi sama-sama ya. Terus walahum azab, masih ada belakang lupa tinggal ya. Diulang lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sekarang kita, karena bahasan kita dulu adalah mengurai sehingga terbawa pelajaran yang lama, tapi yang fokus terakhirnya adalah mencari objek dalam kalimat. Sekarang fi qulubihim. Coba kita terka-terka saja. Kenapa Ustadz mengatakan terka-terka? Ya begitulah kemampuan. Tapi itu kalau pasti ya itu kan lain pula itu. Maksudnya itu sudah hebat. Tapi saya sebut takok-takok selalu. Ya. Saya masih ingat Pak Subroto waktu dia gas dan minyak bumi, kita mencari ini katanya try and error. Jadi begitu dulu kalau tingkat mungkin tadi aku orang ilmuwan atau enggak, begitulah dicoba-coba. Jadi fi qulubihim berapa kata ini? Coba terka dulu katanya dulu. Fi qulubihim. Ayo yang ulah karang grup dulu sebelum dilempar ke maya, dunia maya lain. 3. Nah, coba kita pertandingkan dulu. Bagaimana Pak Bet? Berapa kata itu? 4.
4. Jadi kalau 4 kata, kalau yang 3 kata, coba ibu Didi tadi ya, 3 kata Bu. Yang mana pertama? Pertama fi, Kedua? kulubi, Ketiga? him, Him. him. Yang keempat mana Pak Bed kalau bisa lagi? Jadi 3 kata ya, fi, sudah itu kulub, sudah itu him. Itunya. Jadi fi, baru diuraikan. Fi, ayo berlomba. Fi apa namanya? Huruf kah, fiil kah, atau isim? Harfu jar. Harfu jar atau huruf jar. Jadi kalau mengaji anak-anak lah pandai membaca di buku itu kan bingungnya apa lagunya. Kalau di awak enggak bingung malah. Jadi namanya huruf jar. Ya huruf jar. Jadi huruf jar itu sudah tanda, berarti di belakangnya itu sudah pasti kata benda. Sampai di mana dipengaruhi oleh fi pengaruhnya itu? Fi. Pengaruh fi itu sampai di mana? Kan 2 lagi kata di belakang itu. Fi. Bi atau kulubi. Kemarin sudah mungkin jadi kulub. Berarti itu kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata benda. Kata benda. Pasti kata benda karena ada huruf jar. Kalau sudah kata benda, mulai kita berpikir lagi. Kata benda ini 1, 2, atau banyak? Banyak. Banyak. Kulub ya. Kalau itu banyak, coba diterka saja dulu. Banyak itu dalam bahasa Arab kan 3. Banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak taksir. Banyak taksir. Banyak taksir. Namanya ditaksir-taksir. Bisa enggak membuat bentuk tunggal, bentuk 2? Kalau kalbun. Kalbun, ya. Kalau 2? Bani. Kalbani. Kalau banyak? Iya, kulub. Jadi soal baris itu tergantung jadi apa. Jadi kalau bahasa Arab tergantung jadi apa, maka baris akhir itu tergantung jadi apa fungsinya. Kalau di sini karena dibaca kulubi karena ada fi, itu saja. Jadi ya pas ya. Naam, taib. Jadi fi kulubi, fi harfu jar, kulubi majrur bil fi. Ya bi fi, ya dijarkan dengan fi. Lalu him, sekarang bentuknya dulu, jangan fungsinya dulu. Him bentuknya bentuk apa? Domir. Isim fi'il huruf. Domir. Isim namanya. Kata benda tuh, tapi kata benda ganti. Itu namanya. Jadi isim domir. Kalau nanti biasa-biasa seperti kulub tuh isim zahir, isim kata benda ya. Jadi kalau begitu him domir. Fungsinya lagi? Kepunyaan. Ya, menyatakan kepunyaan atau disebut istilah orang pesantren mudhafun ilaih. Mudhafun yang disandarkan kepadanya, maksudnya dia dengan adanya dia itu jelas kulub. Kulub siapa ini? Kan gitu. Kulub mereka. Kulub itu berarti hati mereka. Itu makanya kalau dibuat nanti berarti kulub sudah cocok. Kulub itu kan kulub itu banyak. Jadi hati-hati mereka atau jiwa-jiwa mereka. Jadi fi qulubihim. Mulai kita lihat terjemah. Lu mulai itu. Fi qulubihim berarti fi di dalam atau pada, kulub hati-hati atau jiwa-jiwa, him mereka. Jadi di dalam jiwa-jiwa mereka, mereka itu sudah ada keterangan ayat karena ini kita mengambil ayat sepotong-sepotong. Nanti kalau kita sudah pandai bahasa semuanya, baru kita ambil satu-satu bahasan gitu ya. Jadi apa terjemahannya jadinya? Fi qulubihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka siapa ini ya? Orang kafir.
Iya, mereka orang yang kafir, mereka orang yang tertutup. Jadi siapapun orangnya di dunia ini, kalau dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia tidak akan sampai mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Nah, begitu Pak Bet. Ya, jadi itu kurang kadang-kadang mencari Tuhan. Makanya banyak tulisan-tulisan di dunia ini yang mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak perlu dicari, cuma yang dipahami dari ma'rifat. Kan itu makanya ada orang mengibaratkan, mungkin sudah sering saya katakan, ada kolam. Terus di dalam kolam itu ada batu, ada ikan, ada air kan. Jadi ikan tadi jalan-jalan di air, dalam kolam, lalu batu kan di bawah. Ini ibarat saja nih sampiran. Apa kata batu? Kemana saja kamu kan kok putar-putar terus dari tadi? Apa jawab ikan? Kami mencari air katanya. Apa kata batu? Oh, bodoh sekali kamu. Sedangkan kami batu sudah berlumut, sudah dingin. Batu. Kamu ikan tersangkut ya. Kamu ikan tersangkut dengan air. Masih dicari juga air. Begitulah ketajaman ikan hendaknya. Jadi itu makanya kalau dicari juga Tuhan, jadi di mana Tuhan? Jangan dicari di mana Tuhan, ya. Nah, gitu. Jadi itu makanya orang sampai ke paham itu, itu maka kalau nggak sampai dia ke situ, maka disebutlah tertutup. Nah, tertutup itu makanya orang kafir sama munafik ya sama saja. Munafik itu hanyalah karena dia menenggang atau pandai, licik. Sedangkan kafir dia enggak jujur, maksud jujurnya ya kami enggak percaya gitu. Ya, itu bedanya ya. Jadi itu makanya kita paham fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka itu, berarti baru di belakangnya, apalagi belakangnya bacanya Maradun. maradun. Kan maradun di Al-Quran kan sudah punya baris, dikasih baris semuanya, nggak ada salah barisnya itu lagi. Dulu karena saya sudah sebutkan kenapa Al-Quran dikasih baris kok buku-buku yang lain tidak, karena Quran ini dia akan dibaca manusia di muka bumi dan ilmu orang belum sampai ke situ. Ilmu orang ya mesti belajar dari TK bahasa sampai ke perguruan tinggi, kadang belum juga tamat ilmu bahasanya. Jadi maka dikasih sajalah baris ya, daripada nanti salah-salah orang. Jadi itu maka di sini maradun. Nah, coba mulai kita berpikir. Kalau barisnya di Al-Qur'an ini baris dua depan maradun. Kalau artinya sudah tahu mungkin ya, sakit ya, penyakit. Penyakit. Maradun. Maradun. Ya maradun ya. Ini terbalik susunan bahasanya. Jadi sebenarnya maradun ini yang menjadi pokok kalimat. Cara seperti ini kita belum belajar. Aturannya kan begini. Al-maradu, begitu dibuat. Al-maradu fi qulubihim. Berarti itu pola 6 tuh. Al-maradu fi qulubihim. Tapi dalam Al-Quran tidak begitu lagi. Fi qulubihim marad. Nah, karena menjelaskan di atas. Jadi marad ini adalah menjadi khabar. Jadi apa? Muftada. Kan terbalik. Jadi muftada, kalau menurut pelajaran kita pertama, muftada kan di depan. Tapi sekarang dia dibalikkan. Jadi ini namanya muftadanya muakhar, dibelakangkan. Khabarnya muqaddam. Tapi ini khabarnya pun sudah berbentuk menyerupai susunan kalimat, jumlah, itu huruf jar. Jadi itu makanya aslinya sebenarnya kalau menurut kita masih polos bahasanya, al-maradu fi qulubihim. Tapi dalam Al-Quran tidak begitu. Fi qulubihim maradun. Jadi maradun dia isim juga, fungsinya adalah sebagai muftada. Tapi terbalik. Tapi jangan dipikir-pikirkan pula ini. Itu makanya tidak dikasih warna kuning karena belum belajar ya.
Jadi di dalam hati mereka itu, di dalam jiwa-jiwa mereka yang belum sampai paham mengakui Nabi Muhammad, belum menerima Islam, berarti ada sejenis penyakit. Penyakitnya apa? Ya penyakitnya itu mungkin ada sombong, mungkin ada iri, mungkin ada macam penyakitnya itu. Itu yang penyakit marat. Ya, jadi itu makanya kalau kita membaca seperti yang saya sebutkan minggu yang lewat, waktu membaca itu tenang kita baca fi qulubihim marad. Nah, di dalam jiwa mereka itu ada penyakit. Baru tanya diri kita pula, saya ini bagaimana ini? Enggak ada penyakit. Bukan penyakit liver, bukan gitu. Ya, penyakitnya itu mungkin agak ragu gitu, mungkin macam-macam, mungkin tidak mau menerima isi Al-Quran sepenuhnya gitu. Jadi marat ya. Jadi kalau begitu yang bisa kita uraikan hanya fi huruf jar yang dijarkan kulubihim mudafun ilaih atau kepunyaan. Maradun maka dia tidak dikuningkan karena belum belajar. Tapi di sini sampaikan juga dia menjadi muftada. Itu makanya kalau muftada itu mesti ma'rifah pakai alif lam atau mudaf ilaih atau nama orang, nama kota atau dhamir, itu jadi pokok kalimat. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat, maka diletakkan dia di belakang. Gitu nanti ya. Jadi sampai di situ ada pertanyaan. Hal indakum as-su'al? Any more question? La. Gairu maujud. Ya, tidak ada ya. Nah, lihat fa. Fa pun tidak dikuningkan karena belum belajar kita fa itu. Ya, jadi fa belum. Tapi kalau di sini kan diartikan boleh di dalam jiwa-jiwa mereka itu ada penyakit. Penyakit lalu, maka, kan begitu. Berikut, sudah bertemu maf'ul apa belum? Belum. Belum. Kajian kita itu yang fokusnya ya, maf'ul itu. Tapi yang lain diulang supaya jangan hilang. Ya. Lalu di sini coba berlomba ya. Zada. Ini dia sudah kuning. Zada. Kata bendakah, kata kerjakah atau huruf? Ilmadi. Kita kerja fiil. Ya, fiil apa? Ilmadi. Fiil madi. Zada. Kalau fiil ini dulu sudah pernah disebutkan apakah dia sehat, sahih namanya, atau mu'tal, atau penyakit ada illat. Penyakit. Ada penyakit. Penyakitnya ada alif. Berapa jenis penyakit dalam kata kerja? Ada 3. Ada apa hurufnya? Huruf penyakit itu? Alif, waw. Alif, waw. Ya. Kalau dulu orang nyebut awai katanya. Awai. Alif, waw, ya. Ya, yang peserta bahasa Arab yang gadis-gadis kecil itu ada, Bu? Ada, Pak. Calik-calik ya nak ya. Iyo, ikon yang mengganti meneruskan Ibu Didi besoknya. Ya dak, Bu? Ya, Pak. Iya. Ini ada, Pak. Itu Rini Cik sebagai gurunya. Ya itu. Jadi itu supaya capek ya. Kalau awak kok kan ya secara garis kan tentu lebih tua dan lebih dahulu pai. Itu secara garis. Nah, sekarang zada fi'il madi lah duduk sakit. Sakitnya adalah alif. Nanti itu penyakit nanti akan pelajari ada penyakit depan, ada penyakit tengah, ada penyakit akhir. Nah, sekarang kalau zada kan ada fi'il. Terserahlah atau sakit atau sehat. Yang perlu kita cari apa lagi? Coba, siapa dapat? Fa'il. Itu. Yang dikatakan fa'il itu apa? Pelakunya. Pelakunya. Yang melakukan zada ini siapa? Kan gitu. Itu maksud fa'il. Dan undang-undang fa'il mesti berbaris depan. Kalau dia satu.
Kalau dia satu ya. Kalau dia nanti itu kata benda yang jelas. Tapi kalau dia dhamir, bisa saja huwa. Itu yang perlu kita hafal 14 itu. Tapi kalau kata benda yang nyata, maka baris depan. Kalau dua dia ada alif sama nun. Kalau banyak laki-laki dia, kata bendanya ada waw sama nun. Kalau dia nanti banyak perempuan, ada alif sama ta. Kalau dia berbentuk jamak taksir, berbaris depan juga. Tapi dilihat nanti bentuk tunggalnya. Sampai ke sinen panganati awak tuh. Mengguri-guri Al-Quran tuh. Ya. Nah sekarang coba berlomba. Ustadz bacakan dulu. Fazadahumullahu marada. Mana fa'il dari zada? Allah. Hah? Allah. Allahu. Salah. Hah? Ya sudah betul Allah. Saya menguji-uji saja itu. Kalau enggak ada lah baru huwa. Iya, maksudnya nih geregak itu supaya kue tuh. Ya di debat lah. Nah, alai dibuat paknya. Kalau dibuat huwa, jadi Allahku jadi kamalai. Jadi woi kula santiang. Jadi fa'ilnya Allahu ya. Jadi fazada umullahu. Kalau begitu sudah dapat fa'ilnya. Nah, lalu hum ini kan dhamir. Hum apa fungsinya? Itu dia, hum. Maf'ul bih. Ini dia ya. Jadi ini tadi kan fi'il zada. Menempel kata ganti. Menempel kata ganti hum. Biasanya itu kalau kata kerja malako hum berarti dia menjadi maf'ul bih. Tapi kalau ini kan ada him pula ini. Sedangkan kulub itu adalah kata benda. Jadi apa dia? Punyaan. Jadi punyaan. Punyaan. Kana-kana ase tuh. Kana-kana taruh ya. Jadi waktu membaca Quran, jadi itu harapan Ustadz, baca Quran tuh biarlah seayat, tapi coba lihat-lihat tuh. Sehingga mana lawak tahu kok. Jadi hari ke bulan puasa ya kalau baca ayat sambil baca-baca itu cali ya gitu ya. Jadi hum di sini adalah maf'ul biha. Dan Ustaz kasih sini merah ya, tandanya dia menjadi maf'ul. Ini dia. Di sini kan ada itu ini yang apa ini merah-merah ini kan maf'ul lah, salat merah. Allah merah, berarti maf'ul. Itu fokus kajian kita. Berarti kalau begitu bertemulah sudah. Ya Rahman, Ya Rahim. Beginilah kesungguhan kami melihat wahyumu, melihat firmanmu yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Ya beri kami faham, fakihna. Jadi biasanya kalau begitu, karena orang-orang yang tidak mau berpikir dalam-dalam, menggunakan akal pikiran yang dalam sehingga mengenal Allah, sehingga benci kepada Islam, ya lalu ini saja. Maka menambahlah terhadap mereka itu yang tidak mau itu, siapa yang menambah? Allah. Kan Allah fa'ilnya. Yang ditambahnya apa? Ya. Yang ditambahnya apa? Di sini apa bacaannya? Marada. Maradan. Kalau di sini maradun. Kalau di sini maradan. Kalau maradun baris depan, kalau maradan kalau baris dua dia mesti dibantu sama alif. Jadi nggak boleh maradan baris dua gitu. Mesti dibantu alif dia. Maradan. Coba ayo berpacu. Jadi apa gunanya maradan? Ayo. Maf'ul. Menjadi maf'ul lagi. Jadi kalau begitu dua maf'ulnya, iya. Ini dia. Ya. Jadi dua maf'ul.
Kalau maradun di sini jadi apa? Mubtada. Mubtada tapi di belakang. Kalau maradan di sini jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kan nampak tuh. Nyo sama-sama maratnya. Lai takana Pak Bet mulu mengaji di kampung dulu. Lai ada langsung diajan di guru masalah ko. An in unnya. Yang diajan an in un. Ya. Badu dia teh ban. Badu dia bawa bin ban ana abu tausi jaiha. Mbok itu mengaji di Malalo jo guru ambo dulu. Lihatlah apa tuh angku Medan konya. Orang tuh panggil ambo angku Medan. Kan kaji alif lam sabdu date al. Sehingga situ pindah mulai kesangka. Alif lam sabdu date al bagelengan kepala doa. Alif lam sabdu date alam date la Allah balam sabdu date balam date sampai ya. Kan begitu di juz ammalamo tuh. Baru takana dia itu metode Baghdad tuh. Baghdad kece Profesor Muhammad Yunus itu Baghdad metodenya. Jadi kalau mengajarkan Al-Quran Baghdad itu dulu metodenya. Kini lah ada metode Iqra, ada metode Tumba Alam macam dulu orang ya. Tapi membaca-baca huruf ya. Dan untuk bahasa aku lah kalau ambo punya kalau modelnya pakai pola-pola, kalau lain-lain loh. Jadi terserah, pokoknya baik semuanya ya. Kalau begitu ini maf'ul. Ini maf'ul juga. Coba kalau dibuat menerjemah. Di dalam hati-hati atau di dalam jiwa-jiwa mereka itu apa? Penyakit. Lalu maka menambah terus dianya Allah. Jangan dianya lagi. Menambah langsung ini. Allah. Jangan. Allah di belakang. Maka menambah dianya Allah akan mereka. Jangan dulu. Kalau dianya huwa lo fa'il sikolo. Tapi kok fa'il. Menambah mereka. Menambah akan mereka. Ya akan mereka atau terhadap mereka yang berpenyakit Allah. Tadi. Siapa Allah. Yang menambah? Allah. Konya. Jadi Allah tidak sembarang ditambahnya. Jadi menambah terhadap mereka siapa yang menambah? Allah. Yang ditambah Allah terhadap mereka itu apa? Akan penyakit. Aturannya kan bisa modekonya. Menambah Allah penyakit mereka. Kan begitu? Iya. Tapi di bahasa Quran begitu dong. Maka menambah terhadap mereka yang tidak mau mendalam menggunakan akal pikiran sampai dalam. Kalau orang filosof, orang filsafat, orang filosof kan filosof itu orangnya, filsafat ilmunya. Orang filsafatnya berpikir kalau berpikir ragu taruh supaya mencari nama. Kalau berpikir ragu taruh itu memang orang filsafat tidak ada berhentinya do. Orang filsafat itu hanya berpikir kalau basobo dicari lagi, kalau basobo dicari lagi. Jadi sehingga pingsan. Itu mangko takut orang belajar filsafat. Tapi rancak sebenarnya untuk menggunakan pikiran. Tapi kalau di Islam berfilsafat juga, tapi akhirnya beko sampai ke Tuhan. Itu mangko filsafat itu ujungnya adalah tasawuf, begitu. Lek paham tuh. Itu mangko Imam Ghazali dicubonya berfilsafat damamnya. Ya. Jadi awak boleh saja berfilsafat, jangan heboh lo berfilsafat itu sase, jangan. Boleh, tapi berfilsafat itu filsafat Islam. Jadi filsafat Islam adalah yang beranjak dari berpikir terus sampai kepada untuk mengetahui yang benar. Tapi kalau filsafat umum enggak, mencari kalau lah bosobo masih ragu, masih bosobo masih ragu, masih bosobo masih ragu, apa itu coro. Kalau di awak enggak, misalnya Allah ahad, cobalah cari filsafatnya. Kalau enggak ahad baca ruhnya, itu mangko itu. Jadi maka menambah terhadap mereka itu siapa yang menambah? Allah, yang ditambah Allah penyakit. Datang pemikiran, jadi kejamna Allah kok ditambah penyakit? Bukan. Karena Allah sudah membuat akal pikiran. Jadi karena akal pikiran ini tidak digunakan yang sebenarnya, akhirnya jauhlah sesat bertambah-tambah. Apakah Allah salah? Tidak. Karena manusia itu sendiri. Barangkolah aduh dia kayaknya bang kok nak dipakai. Gitu caranya.
Ya Bu ya, Iko diterangkan buku ambo bukan apa ya membaca-baca tafsir itu lah isu kombo, tapi kadang-kadang ndak juga kadang-kadang pueh ambo uriannya doh. Bukan ambo lah hebatnya mau ndak itu doh. Jadi itu makanya kalau orang sudah mulai ragu, tidak ragu kepada Allah, tambah ragunya leh. Dah dulai. Tambah sengsaranya. Tapi kalau lah bule-bule terbuka pengananya kepada Allah, biasa. Batu Pak Bet ya, iko Pak Bet di kawan-kawan Pak Bet dan tidak hadir. Ya beruntunglah Allah membukakan hati ya. Kawan-kawan itu masih sibuk ya. Jadi itu maradan. Nah habis. Jadi kalau diulang kok fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini yang awak amboyo mungkin masih ada ragu-ragu, mungkin masih mendua ya gitu. Marat. Tapi kalau nak ada marat tuh lah, barang na larancak ko di pegunungan larancak. Terus ini walahum, kok efek lain walahum azabun alimun. Kalau orang alimun kok kalau ada mendanguang itu senan dipikirnya walahum. Kalau hum jomin jalihan matinya walahum azabun. Kok kalau bun kok ada alif mesti di ishar dijalihkan gitu. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Lah habis angok membacanya, tapi untuk Quran tuh lu ngerti lah. Ya tapi jadilah itu kan dasar ya. Jadi di siko walahum paling seperti pelajaran awak nan di siko ko pulo nan ikonya ko. Wow alun lai. Jadi kalau wow ko berarti dikicaan wow atap ndaklah mungkin. Itu kajian baru wow permulaan ya. Tapi bekolah kaji wow ko bisu ala banyak awal baru mengerti awal patut ada doktor wow ya. Ya, sekarang lahum lagi. Coba uraikan lahum apa itu? Bagaimana cara menguraikan lahum? La tambah hum. Ya la tambah hum. La itu apa? Aku jar. Huruf jar. Yang dijarkan apa? Hum. Coba kita berlatih dulu. Coba buat mulai huruf jar masuk ke 14, mulai ke huwa sampai ke nahnu. Mulai. Lahu, lahuma, terus lahum. Melompat. Lahu, lahuma, lahuma, lahum. Lahum. Terus laha, lahuma, lahunna, lahunna. Terus laka, lakuma, lakum. Terus laki, lakuma, lakunna, lakunna. Terus laya, jangan laya. Li. Alaya bisa kalau ala beko yo tuh. Li. Terus lana. Lana. Ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Bandar Gadang lah itu Bu Didi. Oh, lain Pak. Alhamdulillah. Tambah lagi Bu baru cik Pak. Oh, tambah lah ya. Ya tuh. Beko caranya begitu. Si anak nalah agak mengerti tunjuk-tunjukan atau tanya ke orang-orang tuh. Jadi kalau menambahnya taruh baru-baru nak masalah ada. Tapi bertanya taruh ya. Nah, kalau begitu itu gunanya Ustadz raunkan tadi supaya mengerti. Coba masuklah kepada Allah, Pak Bet. Lallahu. Karena ijarek juga. Lillah. Lillah. Lillahi ya. Negalan awak Bu Didi ya. Iya tuh ya biasa tuh. Lillahi. Awak kan itu lah tahu awak itu. Kalau yo berarti ilmu tuh masih hilang-hilang baru alun kue lah. Tapi hebat tuh mah. Membaca ilmu orang kan lah umur. Aduh Pak Bet ngirim berapa umur berapa mengkematang ilmu orang kan.
kalau Iqbal menulis lah umur berapa itu? 50. Engku jauh 69. Itulah. 50 mantap baru apa tuh. Jadi Jan makanya mau pegarahan Mas almarhum Pak Ali Dinar masih hidup baru mau Pak Alinya. Mulai tua baru kalau 80 itu aja. Lah, jadi lahum. Coba kalau begitu coba terka-terka saja. Kalau di belakangnya azabun, terus kira-kira lahum ini jadi apa ini? Lihat kalimat 6 pertama tadi. Jadi kabar. Berarti khobarnya didahulukan. Itu betul loh. Fi kulubim. Muftadanya maradun. Di situ betul loh. Jadi mana muftadanya kalau begitu? Azabun alimun. Azabun. Jadi azabun ini mestinya dia ma'rifah. Jadi maunya dibuat begini. Al-azabul. Begitu. Al-azabul al-alimu. Itu nan sifat. Ikut sifat kok. Kalau azabun, alimun. Kalau azaban, aliman. Kalau azabin, alimin. Kok sifat. Tapi iko mubtadanya. Jadi mubtadanya dibelakangkan. Ya, jadi walahum azabun alimun. Jadi disediakan. Itu jadinya. Jadi karena mereka tidak mau membuka akal pikiran sedalam-dalamnya sehingga tidak kenal Allah, sehingga timbul kebencian macam-macam, maka disediakanlah khusus bagi mereka yang itu apa yang disediakan? Azab yang pedih. Azab yang pedih. Ya, azab apa arti azab? Kemarin saya sebutkan inti azab apa? Penderitaan. Penderitaan. Jadi bagi mereka penderitaan. Jadi penderitaan bagi mereka azab yang pedih, penderitaan yang pedih. Cobalah berdalam-dalam kita. Orang yang tidak mengerti hakikat hidup menurut yang disampaikan Allah, dimanapun berada, akhirnya meraba-raba dalam hidup. Maka lama-lama nanti menjadi penderitaan di dunia baru alun di akhirat lah. Di dunia baru. Cobalah. Macam awak aku. Apa nan awak tunggu sebenarnya? Bam model hidup kondaknya. Berumah, keluarga, makan, minum, bagaul. Itu apa hendaknya? Pasti pedih. Tapi kalau lah mengerti awak, akhirnya mengerti awak, ambo jadi hamba Allah. Mulai tanang pengana. Jadi hamba Allah, ana nembubuek untuk amal soleh. Selesai. Besok di akhirat lebih hebat. Itu. Jadi itu makanya khusus. Jadi pengertiannya di sini maka didahulukan itu. Itu pun gini juga ini. Khusus didahulukan itu. Karena sudah yang jadi istimewa bagi mereka yang tertutup mataharinya itu munafik itu azab penderitaan yang pedih, maka dibuat pedih. Penyebabnya ini, jadi ini makanya tidak dibiasakan saja. Baru di sini ada penyebabnya adalah di sini apa? Bima kanu yaktimun. Bima kanu. Coba, bi huruf apa? Jar. Jar. Ma yang dijarkan. Kan begitu. Tapi tetap barisnya seperti itu. Jadi yang dijarkan yang berubah-ubah itu kalau kata benda. Atau kata ganti berubah bentuk. Kalau kata benda ya. Misalnya, kalau ini tetap bima. Tapi itu makanya bi pun nanti akan dipelajari. Apa sebenarnya bi itu. Itu makanya waktu dulu kita belajar. Allazina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib tidak sama artinya dengan bima. Padahal sama-sama huruf jar. Itu besok lah wak pelajari itu. Lah malake. Lah ada pola dalam kepala wak itu baru. Jadi ibaratnya membuat satu bangunan, lah tagak bangunan itu sederhana baru.
Baa mode dindiangnya, baa apa, itulah itu nan ikon dah di bangunan Arab alun tagak di kepala awak lawa raja sastra alam ya kesudahnya. Ya, jadi Bima dijarkan dengan ma. Sampai situ aja. Terus coba kanu, siapa dapat arti kanu? Kanu bukan artinya, bagaimana uraiannya kanu? Isim kana. Hah? Isim kana. Iya, kanu itu adalah selalu masuk ke kerangka atau pola kalimat mubtada dan khabar. Jadi guna kana itu dibuatkan nanti ada maksudnya sebenarnya. Itu pula sudah halus tuh belajar kana itu. Ya, kana dan saudara. Yang perlu kita pelajari siapa saudara kana. Ya, masih ingat enggak saudara kana? Kana, apa lagi? Laisa, langsung sekali. Kana, laisa, madama. Kana. Ya. Enggak. Kana itu saudara si Inna. Kana, laisa, sora, madama. Ya. Laisa itu saudaranya, itu saudara si kana. Jadi itu maka mula belajar dulu pakai laisa negatif sebenarnya itu hanya untuk merangkai di kepala saja itu. Sebenarnya dia saudara kana. Ya, jadi kana apa coba beberapa buah kata saja jadi kana apa lagi? Kana. Ya. Sora. Apa lagi? Anda kalau kana itu kan bisa 14, kana, kanu. Kalau sora kan ada ya, sora 14 juga. Apa itu? Sora, saru. Apa lagi? Asbaha. Apa lagi? Madama, mabariha, mamfaka, dan lain sebagainya. Kana itu ya. Nah, kalau begitu, bertemulah kanu. Jadi kanu ini berarti bentuk tunggal. Dia berbentuk fi'il, tapi sebenarnya tidak fi'il. Gitu ya. Jadi kana dan saudaranya berbentuk fi'il. Kalau di pesantren namanya kana wa akhawatuha, kana dan saudaranya awamilun nawashih. Jadi dia merusak susunan, aturannya mubtada baris depan, khabar baris depan, ditukarnya khabar berbaris di atas. Inna begitu pula aturan berbaris depan ditukarnya baris atas, itu aja. Tapi ada maksud. Nah, sekarang kalau kanu, mana mubtadanya kalau kanu? Hum. Ya, ada tandanya, ada wow, ya, ada hum tersembunyi. Wajib hum. Andai kata dihilangkan kananya itu, dihilangkan kanu, yang dibuat di situ apa? Aslinya mubtadanya. Hum. Mana kabarnya? Mana kabar dari hum? Ya. Jadi hum yakzibuna. Coba dengarkan baik-baik ya. Hum yakzibuna. Hum yakzibuna. Hum yakzibuna. Coba sambung. Huwa yakzibu. Huma yakzibani. Yakziban. Iya. Hum yakzibuna. Itu. Konya barang. Hum, coba sambungnya, sambung kabarnya. Hum yakzibuna. Hiya Yaksibat. Itu penyakitnya dan tidak hafal rupanya. Hiya. Taksibu. Novel ada novel. Hiya. Taksibu. Novel. Takzibu. Huma. Takzibani. Hunna. Coba capek. Yakzibna. Hunna yakzibna. Anta. Takzibu. Antuma. Takzibani. Antum. Takzibna. Takzibuna. Anti. Takziba.
takzibina, takzibina, antuma, takzibani, takzibani, antunna, takzibna, takzibna, ana, takzibi, ay, takzibi, ak, ana, Akzibu. akzibu, nahnu, Nakzibu. rupanya ko penyakit lah bahasa ambo ko penyakitnya. Kunan das berserak-serak apa ko galeh atau menampung selama kru. Nggak masuk dalam galeh dah. Lah kalau begitu, coba kalau misalnya dibuat nama orang Zaid, apa di belakang? Zaidu, si Zaid. yakzibu, takzibu, Yakzibu. yakzibu, Ya kan? Fatimah. takzibu, Ya. Jadi itu perlu agak diputar-putar semuanya doh. Ya, diputar-putar. Kamu asa putar dapat dia. Itu namanya tasrif. Tasrif itu kan berputar-putar. Itu kaji soraf. Adapun baris-baris fungsi-fungsi jabatan. Kau ikut nahu. Itu makanya nahu sama saraf. Namanya kawaid. Itu mangko diibaratkan orang al-ulama la ya'lamul kawaidah kal baiti alal bancahi. Tapi itu hadis bueknya tuh, ndak ada hadis tuh doh. Bahasa Arab buek-buek itu. Orang Sungayang juga buek itu. Al-ulama'u la ya'lamul kawaidah kal baiti alal bancah. Ulama yang tidak paham ilmu kawaid, tidak paham ilmu nahwu saraf, seperti rumah di atas bancah. Laita rumah di atas bancah. Baraya. Tidak. Raya. Iya, kadang-kadang de laluna teliang. Itu kan rumah di atas bancah tuh. Tidak berpendirian, tidak tagok lah. Begitu kerja orang, yolah kerja. Ya itu orang, yolah kerja. Sebab tidak pahamnya membahas ayat tu lah. Lari-larinya. Itu mangkonya itu nan takut. Itu mangko waktu penataran dulu tuh buya-buya dari Sungayang itu al ulama la ya'lamul qawaid kal baiti alal bancahinya. Itu enggak ada bahasa Arab tuh doh. Cuma mirip-mirip sama seperti amal balut tapangkur pis sawah halal. Adapun balut nan tapangkur di sawah halal. Ya, itu lagi. Ya. Jadi kalau begitu mubtadanya adalah hum, khabarnya adalah Yakzibuna. yakzibuna. Yakzibuna bentuk apa? Fi'il mudhari. Fi'il. Mana fa'ilnya? Hum. Jadi jumlah fi'il dan fa'il menjadi khabar dari hum. Itu caranya. Jumlah fi'il dan fa'il menjadi khabar dari hum. Jadi aslinya adalah hum yakzibuna. Jadi kalau bima kanu yakzibun, kenapa mereka menderita jadinya dalam mulai dari dunia sampai pokoknya mulai dari dunia sampai di akhirat lebih-lebih lagi disebabkan itu namanya ba huruf jar sababiyah itu nanti ba huruf jar itu dibahas semua. Jadi disebabkan sesuatu berarti hati tidak terbuka macam-macam ma-nya itu ma mausul disebabkan sesuatu masa dahulu mereka masa dahulu mulai dari kanak-kanak kalau lah sampai tua-tua maka ada orang tua-tua rusuh-rusuh hatinya kan banyak sumber rusuh kan enggak Pak Bet? Betul. Banyak sumber rusuh datang orang itulah biasa tuh enggak ada biasa doh. Sumber rusuh kok banyak tapi lah mencari tuan mulanya wak lah iya. Ambo cari dari kajian psikologi anak-anak aku mengko menangis dia itu doh stresnya gitunya. Stresnya ya ingin nak capek, nak duduk, nak berjalan begitu. Itu menangis ditinggal nama nangisnya. Mamain nangis. Sudah itu kan lah gangguan apa doh. Sudah itu lah gadang lah stres lo. Ala gae tambah stres lo. Ya banyak sumber stres ya sebab ya kebiasaan aku mau kadang-kadang kajian orang Kristen pula supaya jangan stres kecilnya
Dari Buddha ambo suka mana teori-teori orang lain tuh maksudnya mau banding-banding rupanya kesimpulan kalau di orang tuh kan hilangkan saja itu hilangkan buat apa susah itu kan murah tuh nampaknya memang kalaulah batu-batu zikir lah mengartinya si Allah itu baru hilang kalau enggak ada hilangkan suka berlagu itu sekadar-sekadar itu. Jadi itu ya jadi disebabkan dahulu mereka, dahulu itu pengertiannya itu, kalau di akhirat menyesal karena di dunia kananya. Kalau lah tua-tua menyesal karena masih muda. Sudah itu mako ada rasa apa itu karena tidak belajar. Kan itu arti kana. Jadi kana itu menggambarkan kondisinya sejak dahulu itu. Disebabkan mereka awalnya sejak mulanya pendirinya yakzibun mereka berdusta yakzibun bukan mendustakan lagi berdusta boleh mendustakan yang mereka dustakan itu apa lah bisa otak kok yang didustakan kebenaran ya yang didustakan dibawa oleh rasul jadi itu mulanya cari ilah orang Pak Bet ilah arti sesuatu yang dikagumi, yang ditakuti, yang disegani, yang dirindukan. Cobalah mulai di dunia aku kan macam. Itu mengko ada pertanyaan mengko dimulai la ilaha illallah. Maka langsung sekali andaknya ilah Allah itu. Kau nak pakai la dulu. Lai tekan itu. Mengko diajarkan kalimatnya itu la ilaha illallah. Maksudnya apa tuh? Mengko pakai tidak la ilaha illallah. Lai tekan lo kajilamu. Ibu, lai tekan abang pakai la dulu. Ditidakkan saja. Ditidakkan. Iya, bang mau pakai tidak dulu. Aturannya diajarkan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, ilah kita adalah Allah. Ikut enggak? Diajar dulu la ilaha illallah. Bang pakai la. Ayo. Awak lah panik mencari buku-buku itu bang kau pakai lah beko kata orang paling memang lebih itu kata Rasulullah ya kalau begitu kata Rasulullah bacalah ceritanya sadonyo ayatku hadisku bang kau pakai lah misalnya ambo bantu yo ibu kepai belanja ke swalayan mulai berangkat ibu itu lah mulai dalam panganabe itu tidak pakai tidak tuh tidak menawan di hati saya, tidak saya membeli, tidak terpedaya kecuali yang saya beli gula 1 kilo. Bang, kau itu? Karena banyak gangguan. Bapak Bet? Banyak ilah. Iya, karena banyak di toko swalayan itu kan banyak bergantungan banyak disusun orang berkilik-kilik itu. Tidak. Jadi awaklah pakai tidak. Jadi kalau dipakai la ilaha illallah itu apa maksud sebenarnya? Ditidakkan selain dari Allah. Iya, bang kau itu dibuat. Karena ada yang menuhankan selain Allah, Pak. Itu antar entah. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya bukan ada menuhan. Ya, bang kau sampai seperti itu. Banyak Tuhan yang lain. Banyak. Godaan banyak. Tuh. Begitu awak lahir di dunia kau, mulailah keliling. Mungkin kawan, mungkin kerjaan, mungkin harta, pokoknya macam, mungkin penderitaan, macam tuh. Menyerang tuh setiap sudut. Maka awak pakailah senjata di Allah. Karena la ilaha. Tidak ada satu pun yang saya takuti, tidak ada satu pun saya idolakan, tidak ada satu pun saya rindukan kecuali Allah. Gitu. Ya Pak Bet, gitu caranya. Tapi kalau diajarkan memang murah. Katakan saja la ilaha illallah. Iyo, kadang-kadang ambon lah terasa sudah babuih muncuang tu la ilaha illallah. Tapi alunya masuk lah. Ya, jadi itu sebabnya di sini di ayat ini disebabkan semasa hidupnya mulai dari kecil sampai meninggal mereka tidak membuka pikiran, maka bertambah kadutlah dalam hidup. Seayat tuh. Ya, jadi bisa baca hadis baik-baik. Kok kalau lah baca lain lah merujuk seorang saja, menyatunya. Oh iya, kalau begitu
Nah, itu makanya di ayat di sini dipakai yang pertama di Al-Baqarah itu kan sampai ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Songgok tuh. Nah, baru innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum. Nah, sampai sawa apa di belakang azabun azim. Alim ya, azabun azim ya, azab. Ah, baru ini dia wa minan nasi samuan taruh itu al-zina kafir sama munafik itu sama. Tapi jangan sibuk awak mencari si munafik dan kafir, jangan itu sibuk, itu ilmu. Kalau awak sibuk mencari si kafir si munafik panjang so bercakap aja dia. Cuma nan perlu sibukkan ambo ko lain tak masuk munafik jo kafir kuah. Itu nan perlu. Ya, ambo pengalaman ambo kini dalam berdakwah itu saja. Jadi orang terlalu sibuk itu si anu itu munafik, si anu itu itu cakap sudah. Ya, jadi bekola panjang tuh kalau munafik ceritanya itu de akannya banyak, kan berarti menjalankan pikirannya. Sehingga diagilah contoh masaluhum kamasalil ladzi sampai terakhir apa itu? Kalau terakhir zahaballahu binurihim wa sam'ihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu tuh. Jadi tigonggok tuh pembukaan. Jadi awak nan jalih nan pertama hindari kelompok 2, kelompok 3. Jadi ambo pun ambo ansua mapanya ayatku diulang-ulang membacanya, diulang tata bahasanya, diulang ilmu Qur'annya, baru tarasuk dewa iya mah. Sedangkan kadang-kadang lebih itu pikiran ambo umur Allah 66 tahun. Al-Baqarah berapa jumlah ayatnya? 286. Nah, 286. Rupanya nan hafal alun sepanjang umur leh. Ambo alun sampai sepanjang umur deh 66. Apalagi menghafal semua bahasanya, apalagi sama tafsirnya. Maka membaca Quran itu sebenarnya lambe-lambe paham lambe. Itu idealnya. Jadi singgung masuk. Kalau Pak Bet lah berapa umur Pak Bet? Maaf ya. 57. 57. Kalau 57 hendaknya ayat Al-Baqarah kula sampai 57 dapat dari alif lam mim. akhir Baqarah yang dapat. Sampai kalau sampai 59 bimakanu ya sukun tuh fasik itu. 59 baru tuh. Itu pun terbata-bata tuh. Kan ada disebutkan misalnya fabad dalal lazina zalamu, menggantilah orang yang zalim berarti orang-orang yang Yahudi dulu. Qaulan kata ghairal lazi qila lahum. Beko di 59 baru tuh diraka. Ambo tuh terasa sudah mun di 66. Apalagi sampai 100 sampai apa? Jadi diansu. Jadi walaupun tua-tua awak kini kanak-kanak terus kini ditambah awak mulai bahasa. Jadi bahasa itu mulai bentuk kini kan fi qulubihim maradun. Kanak-kanak fazadahumullahu marada. Setelah itu walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Jangan capek tamat ya. Kalau capek-capek tamat itu pertama tuh. Ya, orang kan bertanding tamat panjang sekarang ya. Silahkanlah. Aduh, kalau kan memang Elijabar ngecek, saya bisa tamat sebulan, bisa tamat itu. Iya ngerti. Ya, ini orang Arab. Di samping itu ngerti. Awak ya jadilah, tapi mulai pola ditukar lagi. Kalau bisa kancang tamat, kasang mengerti apa ada. Lah, jadi di siko yakzibun yang. Kini ambo tambah hari segini, iko lah ya pola. Ayat 8 coba, nomor 6. Coba kita baca lagi. Allah apa? Allah innahum Innahum mufsidun humul mufsiduna walakinna yas'uruna. walakil Bu, ini bukan lakinna ini, walakil la yas'urun. Apanya tadi? Ala sebentar. Ala innahum ya. Ya. Ala innahum. Ala.
La Nah, ilaha sekarang yang pelajaran kita kalau ala itu belum dipelajari itu. Ala itu tambih nanti. Yang perlu pelajarannya adalah innahum. Ayo, apa itu? Innahum, silakan. Inna masuk ke hum. Ya, inna masukum. Inna itu apa, Pak Bet? Sampai selengkapnya. Coba bercerita tentang si inna. Kata khusus. Inna. Inna kanna. Ah? Ya, Pak Ramli coba ceritakan inna, si inna. Terkenal ya Pak. Ah, itu penyakit ilmu kan lupa. Jadilah pada Inna. Nah, ayo. Inna ke Inna anak. adalah yang memasuki pola kalimat subjek predikat. Nah, Ya. Inna itu saudaranya, kalau nggak salah untuk sementara kita pelajari taunya adalah 6. Iya kan? Inna. Sudah itu apa lagi? Ana. Anna. Sudah itu apa lagi? Ka'anna. Terus inna, anna, ka'anna, terus Lakinna. lakinna. Ini lakinna. Terus apa lagi? Allah. La'alla. Apa lagi? Aita. Laita. Jadi kanak-kanak sekali. Jadi inna, anna, ka'anna, lakinna. Terus la'alla, laita. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. 6. Ya. Acut sering dalam Al-Quran kok. Nah, kalau begitu, inna yang masuk subjek predikat. Kana begitu juga, cuma berbeda tugas orang itu. Kalau yang kana dan saudaranya, yang dirobahnya baris, coba, yang dirobahnya baris khobar. Nah, dengan catatan khobarnya kalau Tunggal. ya, kalau tunggal, kalau dua, kalau banyak, kan gitu. Tapi kalau khabarnya nanti jar majrur, khabarnya fi'il, ya model-model gitu terus. Dia hanya jumlahnya saja. Nah, sekarang inna lagi. Inna yang dirubahnya apa? Mubtada. Mubtada. Kalau Tunggal. jadi begini, bedanya dengan kana, mungkin terjadi nanti khabar fi'il, terjadi jar majrur. Tapi kalau inna, ya, kalau inna dan saudaranya tidak ada masuk kata kerja, tidak ada masuk jar majrur. Ya, dia tetap seperti itu ke kata benda. Nanti lihat, seperti inilah innahum. Mana mubtadanya? Mana mubtadahum? Silakan, mana mubtadahum? Nah, Mana mubtadanya? Mubtadahum. Mubtadahum. Mana mubtada inna? Hum. Oke. Ya, mubtadanya hum. Jadi innahum. Masih ragu-ragu juga. Mana mubtadanya hum ya? Coba kita masukkan inna kepada dhamir seperti memasukkan la tadi. Mulai. Innahu. Terus. Innahuma. Innahum. Innaha. Naam. Innahuma. Arba'an. Innahunna. Naam. Innaka. Innakuma. Innakum. Innaki. Naam. Innakuma. Innakunna. Innahu. Ini. Innana. Ini boleh. Nahnu. Innana. Inna. Ya, inna. Masuk Allah? Innallaha. Ya, masuk Allah, innallah. Masuk muslimani? Innal muslimaini. Iya. Masuk muslimuna? Innal muslimuna. Muslimina. Ya, innal muslimina. Yo, lamu lah lebih serak-serak rupanya ayi kopi ko Pak Ben.
Galeh aja ada teleng. Iya, gale-gale ketek. Ya, mesti diulang-ulang. Makanya kata Imam Syafi'i ada jihad ya, mujahadah ya sehingga. Nah, sekarang mana khabarnya ini? Kalau hum kan mubtada. Mana khabarnya? Humul mufsiduna. Iya. Ini kedua-duanya dipakai nih. Humul mufsiduna. Konyol. Humul mufsiduna. Ini kedua-duanya ini humul mufsiduna ya. Biar saya kasih warnanya yang agak menarik sedikit. Coba ini ya. Ini humul mufsiduna ini khabar dari hum. Tapi ini kalau diuraikan, ya kenapa begini Pak? Itulah kalau ini menjadi sifat. Ini yang jadi sifatnya nih. Jadi penekanan diulang lagi. Innahum humul mufsidun. Humul mufsidun. Aturannya kan bisa saja begini. Innahum tanpa alif lam mufsiduna. Lah betul tuh. Kini enggak. Innahum humul mufsidun. Itu makanya terjemahan kalau diterjemahkan selain bahasa Arab tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna dia. Jadi sesungguhnya ketahuilah innahum sesungguhnya mereka yang di atas tadi yang disebut, diulang lagi. Mereka yang sini. Jadi yang dipakai mereka yang berbuat kebinasaan, yang berbuat rusak. Yang berbuat rusak sini bukan illegal logging, itu efeknya saja itu. Ya, maksudnya mereka yang sudah iktikadnya salah dalam hidup gitu. Membuat aliran yang enggak benar. Mungkin terpedaya kepada budaya-budaya yang enggak karu-karuan aja. Itu arti mufsid. Mufsid ini isim fa'il. Ya, nanti akan belajar kita dari afsada. Mufsidun, mufsidani, mufsiduna. Ini sifat dari hum. Kita belum belajar gaya gini. Jadi yang jelas pelajarannya hanyalah inna masuk pola mubtada khabar, mubtadanya adalah hum, khabarnya adalah mufsidun. Waw pun belajar, walakin pun belum. Cuma ini, la apa itu la? La nafi. Iya, la nafi. Terus yas'urun bentuk apa? Fil mudhari. Fa'ilnya mana? Hum. Berarti selesailah pelajaran kita itu. Makanya kalau belajar bahasa Arab kita mencari pertanyaan, adakah maf'ul sini? Tidak. Tidak ada. Fokus kita dalam pelajaran 14 ini mencari maf'ul dari ayat. Nah, inilah sudah 1 jam ya kita belajar. Semoga Allah terus mencatat dan malaikat pun sekarang menonton kita ini, siapa-siapa orang yang mau belajar Al-Qur'an sehingga paham. Jadi ketahuilah, pakai ketahuilah sesungguhnya mereka, pakai sesungguhnya itu, pakai penegas sesungguhnya mereka yang berbuat binasa itu maksudnya berbuat kerusakan cara berpikir karena tidak sampai mengenal Tuhan. Jadi mereka yang rusak. Tetapi yang anehnya walaki lasurun, sayang sekali akan tetapi tidak menyadari mereka, tidak syuur. Jadi di dunia ini banyak orang tidak mengakui dia kesalahan, tidak mengakui kekeliruan. Jadi syuur ini aslinya adalah rambut yang sangat halus. Ya, kalau sya'run rambut, tapi kalau syu'run itu rambut bulu ramang. Kalau siapa yang bulu romanya yang masih bagus, digesehkan saja sedikit dia terasa itu. Jadi orang yang tajam rasanya maka tidak mungkin dia keliru. Jadi itu makanya Allah mengatakan orang yang berpura-pura itu malah ada itu hanyalah mereka juga yang menderita. Tapi ini ilmu ya, diutamakan ilmu. Jangan mencari-cari orang. Saya lihat dalam perkembangan dalam pengembangan dakwah ini lebih banyak orang mencari siapa ya, begitu. Jangan itu. Kita tembak dulu ke diri kita. Apakah saya masuk orang yang syu'ur apa tidak? Ya. Ilahuna faqat, sampai di sini pelajaran kita. Ini masih banyak. Coba apakah kita pindah saja mencari maf'ul yang lain? Maf'ul yang lain ini dia sudah disiapkan kata ganti. Mungkin bisa kita pindah. Ini kan sudah banyak ayat ini. Mungkin pertemuan sekali lagi kita pindah ke maf'ul. Dia kata ganti. Kalau di ini kan kata ganti tapi masih di belakang. Ini maf'ul kata ganti tapi di depan.
kita singgahan saja sebentar. Nah, baru nanti ada LKS-nya, ada bacaannya. Bagaimana kira-kira, Ibu? Kalau diteruskan ayat terus berarti mengaji tafsir kita lagi. Tapi sambil belajar bahasa. Karena banyak yang baru-baru, barangkali mungkin apa dilanjutkan aja dulu, Pak. Oh, dilanjutkan aja. Ya, Ya, memang gitulah yang saya minta itu ketabahan, kesabaran, keikhlasan ya. Mudah-mudahan sama-sama kita ada kesempatan, tapi ya mesti disempatkan lah. Karena nanti pengalaman saya pun sudah, Ibu pun sudah begitu, Bapak yang lain begitu juga. Setinggi-tinggi apapun ilmu, sibuk-sibuk apapun kita nanti, pasti kita kembali ke Al-Quran. Ya, tapi kalau orang awam tentu baca-baca, dirasa-rasakan gitu. Kalau kita enggak bisa dipikirkan dalam-dalam. Ya seperti tadilah yang pelajaran kita tadi. Masalah kena penyakit, bukan penyakit badan ini ya, penyakit ya kurang yakin. Baik, nanti kita teruskan insya Allah. Mari berdoa. Tadi tolak karang, Pak. Ya? Pak Bet itu sudah bergabung nggak sekali tolak karang? Bergabung. Insya Allah Bu Didi, amu lah lamun ya makulak karang tuh. Baiklah, sama-sama. Oh ya. Nanti Pak Albert sama Pak Ramli atau yang bapak-bapak yang lain datanglah sekali-sekali Pak Bet. Bawa masker ya. Bawa masker. Iya, pakai masker. Itu jadi bawa. Ya Bu. Kalau untuk kita pengajian di masjid, apa bisa agak sekali Bapak Pakar? Pengajian ya. Tafsir di masjid. Buat takwil. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.